Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian sifat koligatif larutan dan kita akan belajar tentang tekanan uap jenuh larutan. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai materi dasar dari sifat koligatif larutan, yaitu tentang kemolalan dan fraksi mol. Bagi adik-adik yang belum menyimak materi tersebut, silahkan Anda tinggal mengklik aja link di atas ini ya. Oke, langsung aja kita awali pembelajaran hari ini dengan memahami pengertian dari sifat koligatif larutan. Di sini saya ilustrasikan ada air murni ya. Jadi air murni kita tahu memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian di sini saya masukkan gula sebanyak 10 mol. Ternyata di sini mengalami perubahan baik titik beku maupun titik didihnya. Jadi awalnya 0 derajat Celcius, titik bekunya turun menjadi -2 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya mengalami kenaikan yaitu 105 derajat Celcius. Kemudian saya membuat larutan lagi, yaitu larutan urea 10 mol. Jadi sama-sama konsentrasinya 10 mol. Ternyata efeknya tidak berubah. Jadi titik bekunya tetap turun -2, sedangkan titik didihnya naik 105. Jadi sama, meskipun larutannya berbeda. Yang ini gula, yang ini urea. Kalau konsentrasinya sama, ternyata efeknya tidak berubah ya. Sekarang saya melakukan percobaan lagi, larutan urea saya ganti dengan larutan urea yang awalnya tadi 10 mol ya, saya ganti dengan 20 mol. Nah, di sini terjadi perubahan. Jadi titik bekunya menjadi -3, sedangkan titik didihnya menjadi 108. Nah, dari percobaan ini, apa itu sifat koligatif larutan? Nah, dari percobaan di atas, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut. Jadi kalau konsentrasinya diubah, maka efeknya juga berubah. Tetapi kalau konsentrasinya sama, walaupun jenis zatnya berbeda-beda, efeknya tetap sama. Nah, itu adalah sifat koligatif larutan. Nah, pada bab ini kita akan belajar 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap jenuh larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, yang dua ini, yang nomor 2 dan 3 tadi sudah kita kasih ilustrasi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Apa itu tekanan uap jenuh? Oke, langsung aja kita pelajari. Apabila suatu zat cair dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup, maka zat tersebut akan menguap hingga ruangan itu jenuh. Pada keadaan jenuh, proses penguapan mempunyai laju yang sama dengan pengembunan. Nah, di sini saya kasih ilustrasi. Ini adalah sebuah panci dengan wadah tertutup rapat ya. Kemudian saya masak airnya. Nah, seperti ini sehingga terjadi penguapan. Nah, bila laju penguapan sama dengan laju pengembunan, maka keadaan seperti ini disebut dengan keadaan jenuh. Nah, jika kita melakukan pengukuran terhadap tekanan yang terjadi pada saat itu, maka tekanan yang ditimbulkan disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, sekarang apabila suatu zat dilarutkan dalam zat cair, bagaimana pengaruh zat terlarut tersebut terhadap besarnya tekanan uap jenuh larutan? Misalkan pada air ini saya tambahkan urea. Nah, ini adalah partikel-partikel urea. Ternyata tekanan uap jenuh larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Adanya partikel zat terlarut menghalangi partikel pelarut untuk berubah menjadi gas. Akibatnya tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut murni. Jadinya adanya partikel-partikel urea ini menyebabkan air sulit menguap ya. Karena sulit menguap, sehingga uap yang timbul juga sedikit. Akibatnya tekanannya turun. Nah, selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan disebut penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Jika tekanan uap jenuh pelarut murni adalah P0,
dan tekanan uap jenuh larutan adalah P, maka besar penurunan tekanan uap jenuh adalah selisihnya ya. Jadi tekanan uap air murni dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau saya kasih gambaran, kalau air murni kurang lebih tekanannya itu 760 mm Hg ya. Nah, bila saya kasih urea, nanti terjadi penurunan. Nah, larutan urea simbolnya adalah P saja ya. Jadi tekanan larutan itu disebut simbolnya adalah P. Nah, ini terjadi penurunan, katakanlah 740 mm Hg. Nah, di sini terjadi penurunan sebesar selisihnya ini. Jadi sama dengan 20 mm Hg. Nah, yang perlu dicatat adalah simbol-simbolnya ini ya. Jadi P0 ini adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, jadi air murni. Sedangkan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh. Nah, nanti ada rumusnya sendiri-sendiri bagaimana cara menghitung tekanan uap jenuh larutan atau P sama penurunannya. Nah, oke. Di sini rumusnya saya kenalkan. Menurut Raoult, penurunan tekanan uap jenuh yaitu delta P larutan dan tekanan uap jenuh larutan atau P dirumuskan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi XP ini adalah fraksi mol pelarut. Jadi kalau menghitung tekanan uap jenuh larutan, rumusnya adalah fraksi mol pelarut kali tekanan uap jenuh air murni. Kalau penurunannya kita pakai fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh air murni. Jadi cara menghafalnya kita tinggal melihat aja nih. Ini kan simbolnya P ya. Maka fraksi molnya adalah fraksi mol P yaitu pelarut. Otomatis ini sisa yang lain yaitu fraksi mol terlarut. Jadi di sini dapat disimpulkan ada 3 rumus yang wajib kalian hafal dan pengertian-pengertiannya ini tadi ya. Jadi ingat P0 ini adalah tekanan uap jenuh air murni, P ini adalah tekanan uap jenuh larutan, dan delta P ini adalah penurunannya. Oke, untuk memahami ketiga rumus ini kita akan coba membahas 3 soal berikut ya. Oke, kita awali dari soal yang pertama. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 adalah 760 mm Hg. Oke, di sini diketahui adalah tekanan uap jenuh air, berarti yang diketahui adalah P0 ya. Sama dengan 760 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap jenuh glukosa. Berarti yang ditanya adalah tekanan larutan. Jadi tekanan larutan berarti simbolnya adalah P ya. Nah, kita tahu rumusnya P tadi adalah fraksi mol pelarut ya. P, yang ini juga P kan gitu. Kalikan tekanan uap jenuh air murni. Berarti langkah pertama kita cari fraksi mol. Kita tahu rumus fraksi mol itu adalah molnya pelarut dibagi mol semuanya. Oke, kita cari dulu molnya pelarut. Molnya pelarut di sini adalah air ya, berarti masanya air dibagi dengan mR-nya air. Oke, masanya air berapa? Nah, di sini dikasih keterangan. Jadi glukosanya adalah 18%. Kemarin saya bilang kalau dikasih kadar 18% berarti massa glukosa itu sama dengan 18 gram. Sedangkan massa airnya adalah sisanya yaitu 100% dikurangi 18% sama dengan 82%. Nah, ini kita anggap sebagai gram gitu ya. Oke, berarti massa airnya adalah 82 dibagi dengan 18. Ini kalau kita hitung kurang lebih 4,55 mol ya. Oke, kita hitung untuk mol dari terlarut ya. Mol terlarutnya adalah ya masanya glukosa, karena glukosa kita masukin ke dalam air ya. Berarti per mR glukosa ini nilainya adalah masanya tadi 18% atau 18 gram ya. Per mR-nya adalah 180, berarti ketemu 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita hitung fraksi mol dari pelarut. Nah, fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi mol semuanya, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut.
mol pelarutnya tadi adalah 4,55 dibagi dengan 4,55 ditambah 0,1. Ini kalau kita hitung kurang lebih 0,9875 ya. Ya sudah, kita tinggal menghitung tekanan uap jenuh larutannya adalah fraksi mol pelarut dikalikan tekanan uap jenuh air murni. Berarti ini 0,9875 dikalikan 760 mm Hg ya. Berarti nilainya kurang lebih 743,66 mm Hg. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 46 gliserol dengan MR92 dicampur dengan 27 gram air dengan MR18. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut 30 mm Hg, penurunan tekanan uap jenuh larutannya adalah. Oke, sekarang yang ditanya adalah penurunannya ya. Jadi delta P berarti. Jadi delta P adalah rumusnya fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh air murni. Jadi P0-nya sudah ketemu ya. Jadi tekanan uap airnya 30 mm Hg. Ya sudah, kita tinggal mencari fraksi mol terlarut. Untuk mencari fraksi mol kita butuh mol masing-masing ya. Jadi mol terlarut sama mol pelarut. Oke, yang terlarut adalah gliserol, berarti massa gliserol dibagi dengan MR gliserol. Berarti masanya 46 dibagi 92 berarti ketemu 0,5 mol. Kemudian kita cari lagi molnya pelarut. Pelarutnya adalah air, berarti massa air dibagi dengan MR air. Masanya air adalah 27 ya. 27 dibagi 18. Ini kalau kita bagi hasilnya adalah 1,5 mol. Nah, dari sini kita bisa menghitung fraksi mol terlarutnya. Berarti mol terlarut dibagi dengan mol semuanya. Ya sudah, berarti 0,5 dibagi dengan 0,5 ditambah 1,5. Berarti ini adalah 0,5 per 2 ya. Berarti 0,25. Nah, sudah, jadi delta P penurunan tekanan uap jenuhnya adalah fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh air murni. Berarti 0,25 kalikan 30 berarti jawabannya adalah 7,5 mm Hg. Jadi besar penurunannya sebesar 7,5. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Larutan 30 gram zat X dalam 171 gram air mempunyai tekanan uap jenuh 28,5 mm Hg. Nah, pada suhu yang sama, air murni mempunyai tekanan uap jenuh 30 mm Hg. Tentukan massa molekul relatif zat X tersebut. Oke ya, di sini dikasih tahu massa terlarutnya. Jadi larutan 30 gram zat X, jadi massanya X ini adalah massa terlarut yaitu 30 gram. Terus massa pelarutnya yaitu massa air adalah 171 gram. Tekanan uap jenuhnya, jadi ini adalah tekanan uap jenuh larutan ya. Jadi larutan 30 gram zat X dalam 171 gram air mempunyai tekanan uap jenuh 28,5. Berarti ini adalah tekanan uap jenuh larutan yaitu P-nya. Sedangkan yang ini 30 mm Hg ini adalah tekanan uap jenuh air murni, berarti adalah P0. Oke, 30 mm Hg. Nah, Anda ditanya MR-nya ya. Jadi MR-nya ini berapa? MR zat X tersebut. Oke, langsung aja kita awali dari persamaan untuk mencari P ya, atau tekanan uap jenuh larutan. Kita tahu rumusnya adalah P sama dengan fraksi mol pelarut. Jadi ingat kalau ini P, ini juga P ya. Kalikan dengan tekanan uap jenuh air murni. P kita ubah dulu fraksi mol pelarutnya, berarti mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut dikalikan dengan
tekanan uap jenuh air murni. Oke, kita masukin datanya. Ini tadi udah dikasih tahu 28,5 ya. 28,5 mol pelarut. Mol pelarut itu adalah massa dibagi mR ya. Massanya tadi untuk massa terlarutnya, massa pelarutnya tadi air ya. Berarti 171 dibagi dengan 18 per, yang ini juga sama. Sedangkan terlarutnya adalah X tadi ya. Jadi zat X ini massa dibagi mR, massanya 30, mR-nya belum diketahui, berarti kita tulis 30 per X kalikan dengan tekanan uap air murninya adalah 30. Oke, 30-nya kita keluarkan karena perkalian, berarti dia jadi pembagi ya. Berarti 28,5 dibagi 30. Ini kalau kita hitung sekitar 9,5 ya. Jadi ini 9,5 per, ini juga 9,5 plus 30 per X ya. Ini kalau kita bagi adalah 0,95 sama dengan 9,5 per 9,5 plus 30 per X. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Gampang aja, kita tukar posisi ya. Jadi ini naik, ini turun. Berarti saya tulis 9,5 plus 30 per X sama dengan 9,5 per 0,95. Berarti 9,5 plus 30X sama dengan 10. Berarti 30 per X sama dengan 10 minus 9,5. Berarti 30 per X sama dengan 0,5. Maka X-nya adalah, kita tukar posisi, ini naik ini turun, berarti 30 per 0,5. Jadi X-nya adalah 60. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya mR larutan zat X tersebut adalah 60. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.